Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dan melontarkan material hingga setinggi 2,5 km. Langsung saja kita melihat bagaimana kondisi di sana. Pasca letusan besar yang terjadi pada Minggu malam lalu, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki masih terpantau tinggi. Data pos pantau tercatat bahwa terjadi letusan beruntun sampai dengan 3 kali. Gunung mengeluarkan material abu vulkanis bercampur pasir hingga setinggi 2,5 km ke arah barat daya dan juga barat. Hingga kini ribuan warga masih mengungsi karena status gunung awas. Petugas meminta warga untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis hari ini. Berdasarkan pantauan dari pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki bahwa kejadian terjadi pada pukul 8:53 WITA. Erupsi pertama ya di tanggal 5 November ya, 3 hari yang lalu tengah malam yang mengakibatkan 9 jiwa meninggal dunia. Telah terjadi erupsi-erupsi berikutnya, tetapi karena masyarakat sudah berhasil kita ungsikan semua, jadi untuk korban yang meninggal dunia tidak bertambah. Per hari ini tetap 9 yang meninggal dunia. 1 orang yang kritis yang awal-awal dilaporkan sekarang kondisinya sudah membaik ya, memang harus diamputasi. Kemudian untuk korban terdampak erupsi ini tersebar yang mengungsi. Untuk di Flores Timur ada 3 titik pengungsian, yaitu yang pertama di Kampung Lewolaga, itu ada 693 orang. Kemudian di Kampung Bokang, itu ada 692 orang. Dan yang ketiga di Kampung Konga, itu ada 1.372 orang. Langsung saja untuk mengetahui bagaimana kondisi di lokasi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan bagaimana kondisi di sana. Ardo, bagaimana kondisi di sana? Ya baik, selamat siang Widi dan juga pemirsa. Siang hari ini memang berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi tercatat sejak Senin kemarin. Pagi hari ini kembali tercatat asap membumbung hingga ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak Gunung Lewotobi laki-laki, yang sebagaimana itu tercatat dari data yang dicatat oleh PVMBG begitu ya. Dan untuk kondisi warga sendiri tadi dari pantauan kami di beberapa titik khususnya gitu, bau aroma daripada abu vulkanik begitu pekat, termasuk di tempat kami mengabarkan di posko yang jaraknya mencapai 28 km kurang lebih dari Gunung Lewotobi laki-laki. Namun asap dari bau asap vulkaniknya terus-menerus terasa. Bahkan diimbau juga pada masyarakat sini tadi menggunakan masker, meskipun ada beberapa warga yang belum mengenakan masker. Namun dari pihak posko pengungsian sendiri terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker, baik mulai dari anak-anak hingga orang dewasa seperti yang saat ini kami kenakan begitu. Dan memang untuk gambaran suasana sendiri dari perjalanan kami tadi, memang kami memantau bahwa di beberapa posko, khususnya di posko yang jaraknya cukup dekat seperti di Boru tadi maupun juga di Nawakote di kawasan Kecamatan Wulanggitang di Flores Timur ini sendiri, memang tadi sudah kembali dievakuasi. Artinya pemirsa, jika dapat kami gambarkan begitu, di beberapa titik pengungsian yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Wulanggitang juga dilakukan evakuasi kembali karena aktivitas yang kembali meninggi daripada Gunung Api Lewotobi laki-laki per siang hari ini di Flores Timur. Dan kemudian dapat kami kabarkan juga untuk akses jalan juga saat ini masih dibuka. Dan sebagian gambaran pemirsa, berbeda dengan kemarin, untuk siang hari ini beberapa masyarakat juga melakukan evakuasi mandiri, baik dari yang posko pengungsian di Boru, di Wulanggitang maupun juga di
evakuasi mandiri dari kediaman masing-masing. Karena beberapa warga yang kami jumpai tadi mereka memutuskan untuk pergi ke Larantuka, ke arah timur, atau ke arah barat, ke arah Momere, untuk mengamankan dan menyelamatkan diri mereka dari asap abu vulkanik di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Dan untuk di tempat kami mengabarkan, di pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena, di kawasan desa Lewolaga, ini masyarakat sedikit lebih tenang, karena memang untuk asapnya sendiri tidak begitu parah seperti di kawasan Boru, di Ulanggitang. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari sini, karena kami juga masih terus menunggu update terkini daripada PVMBG untuk memastikan material-material vulkanik apa saja yang disemburkan oleh Gunung Api Lewotobi laki-laki pada pagi hari ini. Sementara demikian. Ardo, posisi Anda ini berada di posko, jaraknya berapa jauh dari lokasi Gunung Lewotobi laki-laki? Ardo? Ardo? Baik pemirsa, kami masih akan terus menyapa Ardo sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Yohanes Leonardo menyatakan bahwa sampai dengan saat ini dari warga sekitar telah mengungsi baik itu secara mandiri ataupun dibantu oleh para petugas. Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meninjau langsung lokasi yang terdampak erosi untuk mengevaluasi daerah rawan bencana. Berikut pemirsa kami hadirkan liputan reporter Yunike Suwandi bersama juru kamera Azarina Rotama langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa TV One, pada hari ini saya berkesempatan untuk ikut langsung bersama dengan rombongan BNPB, tentunya bersama juga dengan Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM untuk melihat langsung kondisi dari lubang terdalam lontaran batu pijar akibat dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan terkait dengan hal mendetail terkait dengan hal ini, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Hadi Wijaya, selaku Kepala PVMBG, Badan Geologi, Kementerian SDM. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, mengenai dengan lubang terdalam ini, Pak, mungkin dalamnya berapa dan juga gimana nih, Pak? Ya, hasil dari pengukuran teman-teman, ini di luar dugaan kita semua, ternyata memang kita menemukan lubang besar hasil dari lontaran batu pijar erupsi eksplosif kemarin dengan diameter 13 meter dan dalamnya 4-5 meter. Pak, terus ini kan berarti secara tiba-tiba gitu terjadinya. Mungkin apakah yang dilakukan kepada warga, Pak, mungkin untuk relokasinya atau sosialisasi kepada warga agar mereka mengerti gitu, Pak. Ini kan tadi informasinya bahwa warga tidak ada lagi yang tinggal di radius kurang dari 7 km begitu ya, Pak ya? Ya, ini areanya di 4 km. Nanti tim ahli Badan Geologi Kementerian SDM akan membuat peta updating kawasan rawan bencana gunung api seberapa jauh KRB 3, 2, dan 1. Kalau selama ini KRB 3 km. Nah, mungkin nanti kita akan geser sesuai dengan hasil survei lapangan tim. Nah, memang kita memberikan masukan juga kepada Kepala BNPB bahwa pentingnya relokasi dengan perubahan karakteristik erupsi gunung api saat ini. Ini baru pertama kita menemukan lubang besar seperti ini, dan itu tidak terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Tinjauan PVMBG pun menjadi rujukan bagi BNPB untuk menentukan relokasi warga yang aman demi menghindari korban erupsi di masa mendatang. Untuk BNPB ini menjadi dasar sebenarnya kenapa opsi relokasi kemudian menjadi sangat penting. Kita bisa melihat tadi sepanjang jalan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh lontaran-lontaran material vulkanik yang ada, dan bukti nyata di belakang kita ini bahkan sampai 13 meter. Ya, itu dia tadi pemirsa TV One perbincangan singkat mengenai dengan terkait dengan lubang akibat dari erupsi Lewotobi laki-laki. Sementara pemirsa memang tidak ada sampai nanti juga pemirsa tidak ada lagi warga yang tinggal di wilayah radius 7 km dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Desa Kelatanlo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yunike Suwandi, Azarina Rotama, TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Gunung Lewotobi Laki-Laki. Kita akan simak bersama. Pemirsa, suasana di Gunung Lewotobi Laki-Laki akan disampaikan oleh Yohanes Leonardo. Saat ini kondisi dari Gunung Lewotobi Laki-Laki telah terjadi erupsi kembali. Bahkan kami bisa lihat bahwa kolom abu material vulkanik ini terlihat cukup tinggi. Sampai dengan saat ini, baik abu vulkanik masih terlihat dan kami juga masih akan mengabarkan bagaimana informasi terkininya. Karena berdasarkan data yang kami memiliki sampai dengan saat ini pada pukul 6:25 WITA, memang terjadi erupsi sebanyak 2 kali dengan ketinggian abu 2.000 meter di atas puncak. Setelah berselang 7 menit kemudian Gunung Lewotobi kembali meletus dan melontarkan material vulkanik setinggi 2.500 meter di atas puncak yang terjadi pada pukul 6:25 WITA tadi. Pada pagi tadi PVMBG juga telah mengeluarkan imbauan baru untuk warga sekitar yang sebelumnya radius aman adalah 4 km kini diperluas menjadi 7 km dari puncak kawah. Berdasarkan informasi dari rekan kami Ardo yang berada di salah satu posko menyatakan bahwa dari petugas juga telah membantu warga untuk mengevakuasi diri dan warga pun ada sebagian yang juga mengevakuasi diri secara mandiri. Adapun dari arah angin menyatakan bahwa abu vulkanis ini berada ke arah barat. Sementara itu, pemirsa dapat dilihat bahwa cuaca di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki kali ini tidak diguyur hujan ataupun cerah. Ini juga membantu agar tidak terjadinya banjir lahar akibat hujan dan ini juga membantu warga sekitar untuk dapat mengevakuasi diri agar pindah ke jarak aman yang sebelumnya ditetapkan radius aman adalah 4 km untuk menuju ke daerah yang telah ditetapkan yaitu 7 km dari puncak kawah. Jumlah warga yang menderita sakit pun kami dapatkan bahwa sebagian besar mengalami ispa dan juga gangguan paru-paru akibat menghirup abu ataupun debu dari vulkanis ini. Dan bagaimana kondisi dari para pengungsi dan juga bagaimana suasana di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki, sudah ada 2 rekan kami panggil kembali, ada Yohanes Leonardo dan juga Yunike Suwandi. Pertama kita ke Ardo terlebih dahulu. Ardo, posisi Anda ini saat ini ada di mana? Ya Putri, menjawab pertanyaan Anda, 28 km kurang lebih jarak antara kami dengan Gunung Lewotobi Laki-Laki. Anda bayangkan, di belakang kami adalah Gunung Lewotobi Laki-Laki. Di sana sekitar 28 sampai 30 km dari tempat kami mengabarkan. Kami saat ini berada di Desa Lewolaga, di Kecamatan Titehena, di Flores Timur. Di mana memang ini merupakan salah satu titik posko yang bisa dibilang aman begitu. Karena memang ada tercatat sekitar 1.200 masyarakat ataupun juga pengungsi yang berada di posko pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena Flores Timur ini. Dan memang sebagai catatan, tadi kami sempat berada di kawasan di Desa Boru begitu, di Kecamatan Hulang Gitang. Di mana untuk Desa Boru sendiri seperti yang tadi juga sudah dirangkum oleh Windy begitu ya, bahwa memang ada beberapa masyarakat yang memutuskan untuk evakuasi mandiri baik ke arah Larantuka maupun juga ke arah Momere. Dan saat ini juga selain evakuasi mandiri juga dilakukan evakuasi oleh BPBD dengan tim gabungan baik dari Satpol PP, kepolisian maupun juga dari SAR juga diterjunkan untuk menjemput baik di pengungsian yang terpusat maupun juga di pengungsian di kediamannya masing-masing yang dijemput dan dibawa ke titik aman. Namun hingga saat ini di Desa Lewolaga sendiri belum ada pengungsi yang dijemput, belum ada pengungsi lain yang ditambahkan ke Desa Lewolaga ini. Sementara beberapa pengungsi yang dari Boru sendiri kami masih menunggu konfirmasi dari pihak BPBD apakah dibawa ke Desa Lewolaga atau ke titik lain. Karena jika bicara soal jarak untuk Desa Lewolaga seperti yang saya katakan sekitar 28 sampai 30 km. Sementara itu dari Desa Boru, dari kawasan Desa Boru Kecamatan Wulang Gitang sendiri jaraknya kurang lebih hanya sekitar 10 km saja. Jika kemarin kita elaborasi kembali begitu ya. Keterangan daripada Kepala BNPB sendiri, Letjen Suharyanto mengatakan bahwa untuk aktivitas diminimalisir di jarak 7 km dibatasi. Artinya jika di masyarakat yang sudah diungsikan sejarak 10 km sampai 15 km saja juga kembali diungsikan, bisa digambarkan bahwa erupsi pagi hari ini hingga siang hari ini
cukup terasa oleh masyarakat sehingga mereka harus dilarikan. Bahkan saat ini di Desa Lewolaga sendiri sebetulnya pihak pengelola pengungsian sudah memperingatkan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker. Namun beberapa masyarakat masih belum mengenakan masker meskipun banyak yang sudah memutuskan untuk mengenakan masker di Desa Lewolaga sendiri karena memang hingga pukul 10:48 WITA jika dapat kami perbarui datanya begitu ya. Kolom letusan dari Gunung Api Lewotobi laki-laki sendiri mencapai 5.000 meter di atas puncak atau sekitar 6.580 meter di atas permukaan laut untuk asap yang membumbung ke atas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Dan erupsi yang belum berhenti sejak kemarin ini menyemburkan kolom berwarna abu-abu coklat yang tebal ke arah barat dan juga barat laut. Lebih tepatnya, jika dapat kami gambarkan gitu ya, arah asapnya sendiri lebih mengarah kepada kota Momere ketimbang ke arah Larantuka ataupun ke tempat Desa Lewolaga tempat kami gambarkan. Karena Desa Lewolaga lebih mengarah mendekat ke arah kota Larantuka ketimbang ke arah Momere, begitu sementara dapat kami sampaikan. Dan juga di tempat kami mengabarkan di sini, aromanya memang cukup terasa meskipun tidak sekuat ketika kami berada di Boru tadi. Di Desa Lewolaga sendiri, saya sendiri memutuskan untuk mengenakan masker di double begitu ya. Masker medis guna meminimalisir material-material silika yang terkandung dalam abu vulkanik untuk terhisap hingga ke paru-paru. Dan pemirsa, juru kamera kami, Gunadi Cahya, akan mengantarkan Anda seperti apa kemudian gambaran daripada SMA Negeri 1 Titehena yang menjadi salah satu tempat pengungsian dengan jarak mencapai 28-30 km dari puncak, dari kawasan Gunung Lewotobi laki-laki. Totalnya ada sekitar 1.200 pengungsi yang tinggal di sini sejak gunung erupsi pada hari Senin kemarin dilarikan. Dan beberapa cerita dari masyarakat yang kami dengar sejak kemarin, ketika hari H kejadian mereka berlarian, berhamburan keluar jalan, terutama di Desa Lewolaga ini sendiri. Ada beberapa pengungsi yang berasal dari Desa Dulipali yang jaraknya sekitar hampir 15 km dari sini. Mereka berhamburan ke jalanan untuk kemudian diantarkan dan menuju ke Desa Lewolaga untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan mereka juga dihimbau untuk tidak kembali ke kediaman mereka masing-masing karena aktivitas ataupun juga erupsi dari Gunung Api Lewotobi laki-laki yang masih dinamis dan terus-menerus membumbungkan ataupun juga mengeluarkan asap abu vulkanik ke masyarakat di kawasan Flores Timur ini, pemirsa. Dan juga untuk tadi kami dengar keterangan dari Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hadi Wijaya, memang mengatakan bahwa untuk erupsi yang hari ini, yang saat ini terjadi, berbeda dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada awal tahun 2024 kemarin. Beberapa karakteristiknya dinilai berbeda sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada sesuai dengan status daripada Gunung Lewotobi laki-laki sendiri yang saat ini sudah naik ke awas sejak kemarin, sejak beberapa hari yang lalu ditetapkan oleh BNPB, dan tanggap darurat terus diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Dan keterangan tersebut kami juga coba tanyakan kepada masyarakat sekitar yang memang tinggal di kawasan Gunung Lewotobi laki-laki, dan mereka mengatakan memang karakteristik ataupun juga erupsi yang terjadi pada bulan November ini berbeda dengan yang mereka alami pada awal tahun 2024 kemarin. Sementara demikian informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu dari Desa Lewolaga. Kembali ke Jakarta. Ya, Ardo, ditahan dulu, nanti kami akan menanyakan kembali lebih detailnya bagaimana kondisi di posko yang ada di Lewolaga. Sementara itu, pemirsa, kami masih akan mengabarkan bagaimana kondisi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atas erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sesaat lagi kami kembali, tetaplah di Breaking News TV One.